Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi imamin al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim. Wa qala ba'dul hukama at-turuku bi adadi anfasil khalaik. Puji beserta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada saat yang berbahagia ini kita masih diberikan inayah, taufik, hidayah, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita selalu di majlis ilmi, Allah jadikan perkumpulan yang penuh rahmat. Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'ar marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Amin. Shalawat beserta salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda alam Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila mu'alifi hadal kitab, yaitu kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa asrarih. Khususan para guru-guru kami al-madkur. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Hikmah kelima. Ijtihaduka fima duminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alan timasil basiroti minka. Kesungguhanmu pada apa-apa yang telah Allah jamin bagimu dan kelalaianmu pada apa-apa yang Allah tuntut darimu merupakan bukti atas butanya mata hatimu. Itu judulnya. Tabaruk seperti biasa kita baca kitabnya dulu, walaupun tidak semua. Kita baca kitab Hikam, kitab kuningnya, bil barakah. Ijtihaduka fima duminalaka ayat takafalallahu laka bihi wa huwa arizku tapaddola minhu. Nah, jadi kesungguhanmu pada apa-apa yang telah Allah jamin bagimu, kita sungguh-sungguh dalam hal yang dijamin oleh Allah. Takafalallahu laka, yang sudah Allah tanggung, Allah jamin. Apa yang sudah Allah jamin?
wa huwa ar-rizqu, yaitu rizki. Rizki itu udah Allah jamin. Tapadolan, anugerah, wa ihsanan, dan kebaikan Allah. Arti anugerah itu rizki datang, rizki tidak datang, datangnya pun bukan karena wirid kita, bukan karena usaha kita, tapi tapadolan. Artinya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ihsanan, ihsan itu adalah Allah memberikan sesuatu kepada kita tanpa harus diganti. Ada iwad. Misalkan kamu dikasih rezeki tapi kamu harus tahajud. Kamu dikasih rezeki tapi kamu harus duha. Kamu dikasih rezeki tapi kamu harus wirid. Tidak ada. Itu namanya ihsan. Dan tapadolan, anugerah. Nah, beda kan dengan yang kemarin Ibu ya? Dengan yang apa namanya? Yang putaran pertama. Beda Bu surahnya Bu. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allahu yarzuquha. Nah, wa iyyakum ila ghairi dzalika minal ayati wa taksiruka bima talaba minka. Di dalam hal yang sudah dijamin oleh Allah, masalah rezeki kita itu sungguh-sungguh, tetapi yang dituntut oleh Allah kita malah lalai. Watak kesiruka, dan lalainya engkau bima talaba minka, dari hal yang diperintah oleh Allah. Halaman 7 Pak Ustadz Mamad di kitabnya, kitab hikamnya. Apa yang ditolak, yang dituntut oleh Allah itu, wa huwa al-amalu alladzi tatawasalu bihi adatan ila maulaka minal adkar wa salawat wal awrad wa ghairi dalik min anwa'i ta'at. Yang dituntut oleh Allah dari kita adalah mengerjakan amal-amal yang menyampaikan kita kepada Allah. Tatawasalu, yang menyampaikan kita jadi wusul kepada Allah menurut kebiasaan. Seperti apa? Seperti zikir, salawat, sholat, wirid-wirid, dan taat-taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai dengan Allah menciptakan kita, qala Allah taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Pamatlubu minal murid asa'yu pikutil arwah. Nah, yang dituntut dari seorang murid, kita ini murid nih. Yang dituntut dari seorang murid adalah asa'yu pikutil arwah. Mencari kekuatan ruh kita. Mencari makanan pokok ruh kita. Apa makanan pokok ruh itu? Zikrul maula, yaitu zikir kepada Allah. Di saat kita zikir, maka ruh kita makan. Di saat kita baca Quran, ruh kita makan. Di saat kita sholawat, ruh kita makan. Apalagi wa fi'lu ma yuqarribu ilaihi, dan mengerjakan sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah. Nah, itu adalah makanan ruh kita. Yang dituntut oleh Allah itu, kamu itu harus sungguh-sungguh dalam mengisi ruh kamu, kasih makan kamu, begitu seakan-akan. Nah, la kutal asbah, bukan engkau malah sungguh-sungguh mementingkan kekuatan jasad, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, jabatan, segala macam. Bukan mementingkan itu, tetapi pentingkan makanan arwah, ruh. Kenapa alasannya? Li'annahu qaimun bihi ghairuhu wa huwa maulahu. Karena urusan makanan jasad sudah takaffalallahu, sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau pergi ke tungtung dunia pun engkau sudah ditanggung oleh Allah. Mau lari kemanapun engkau mencari dunia,
sudah dialas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dituntut oleh Allah. Silahkan Anda mau pergi kemanapun, mau kerja dimanapun, mau bagaimanapun cara yang menjadi rezeki jalannya, yang penting halal, tetapi jangan salah. Apa ya jangan salahnya? Kita harus mementingkan, mengutamakan kutul arwah, makanan-makanan ruh kita. Itu tuntutan dari Allah. Itu tuntutan dari Allah. Nah, lalu kalau kita terbalik, malah mementingkan urusan kepentingan jasad daripada kepentingan ruh, kerja kita udah banting tulang, udah tidak tahu waktu sholat sampai tidak sholat, atau waktu sholat ditiir, waktu duhur disatukan dengan asar, waktu asar kadang-kadang nggak sholat, maghrib kadang-kadang, pokoknya saking sibuk ngurusin dunia, itu keliru 180 derajat. Keliru 100%, keliru, kesalahan. Kalau kita seperti itu, dalilun alantimasil basiroti minka, itulah ciri bahwa kita itu hati kita, mata hati kita buta. Jadi mata hati itu adanya, mata itu adanya di hati kita. Jadi hati pun punya mata. Seperti jasad ini punya mata nih, jasad punya mata, hati pun punya mata. Namanya mata hati adalah basiroh. Jadi orang yang nanti di akhirat dia yang lolong matanya, yang tidak melihat, yang buta. Bukan orang-orang yang buta mata dohirnya, bukan orang-orang yang buta mata jasadnya, tetapi kebanyakan nanti orang yang di akhirat yang buta itu adalah yang buta mata hatinya. Mata hatinya buta. Ama al-basirati minka wahya anun fil qalbi tadarukal umur wa ma'nawiyah. Nah, apa itu basiroh? Adalah mata di dalam hati. Itu kan di dalam surahnya. Baik Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian. Jadi Bapak-Bapak Ibu-Ibu, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Fusilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, akan kami perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di segenap ufuk dan pada napas-napas, nafsu-nafsu pada diri-diri kalian, hingga jelas bagi mereka bahwa semua itu adalah al-haq, benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhan mau menjadi saksi atas segala sesuatu. Jadi siapa saja yang disibukkan mencari apa yang sudah dijamin oleh Allah dan meninggalkan apa yang menjadi perintah Allah, itulah tanda orang yang buta mata hatinya. Itulah tanda orang yang buta mata hatinya. Jamaah rahimakumullah. Pertanyaannya, apa yang Allah jamin kepada kita dan apa yang Allah tuntut dari kita? Nah, yang Allah jaminkan kepada kita apa? Dan apa yang Allah tuntut dari kita? Yang Allah jamin itu dari kita diantaranya adalah urusan rizki. Urusan rizki itu dijamin oleh Allah. Kemarin sudah dikasih tahu. Ada rizki madmun, jaminan. Ada rizki mamluk, maksum. Dan ada rizki mau'ud. Nah, ini rizki madmun nih. Dijamin oleh Allah. Rizki madmun nih. Dijamin oleh Allah. Sehingga la yamutu hatta yastakmila rizko. Sehingga sesuatu yang telah dijaminkan oleh Allah itu la yamutu hatta yastakmila rizqo, tidak akan pernah mati seseorang sebelum sempurna habis rezekinya.
Nah, makusiman lahu falahu la ligorihi. Sesuatu yang telah dijamin Allah itu untuk kita, maka akan ketemu dengan kita. Sesuatu yang tidak diberikan oleh Allah untuk kita, kemanapun ujung dunia pun kita cari, tidak akan pernah akan bertemu dengan kita. Nah, jadi makom sebab itu yang kemarin sudah kita bahas, dicari oleh kita. Karena kita niatnya ibadah, mencarinya dengan cara yang benar, usahanya tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah, tidak melakukan yang haram-haram. Nah, itulah dia dalam bekerjanya termasuk golongan yang sedang ibadah kepada Allah. Sesuai dengan perintah Allah, sesuai yang dituntut oleh Allah bahwa ibadah lebih diutamakan daripada urusan yang dijamin oleh Allah, yaitu masalah rezeki. Urusan rezeki urusan Allah, urusan kita ibadah kepada Allah. Jadi saat kita mencari rezeki pun niatnya harus benar. Niat ibadah kepada Allah, niat menjalankan perintah Allah. Di dalam Al-Quran tidak menyuruh, Allah tidak menyuruh carilah rezeki, tidak menyuruh carilah rezeki. Karena rezeki itu udah dijamin oleh Allah. Dicari tidak dicari, pada hakikatnya andai rezeki itu ke kita, pasti akan bertemu dengan kita. Gitu. Walaupun dicari, kalau rezeki itu bukan milik kita, tidak akan ketemu dengan kita. Masuk ke tenggorokan pun, kalau bukan rezekinya, muntah lagi keluar. Betul nggak Ibu? Halo? Betul, Pak. Ya, betul, Pak. Ya, itu. Jadi jangan keliru kita. Kalaupun kita usaha, ibu-ibu jangan kira Pak Ustadz nih, anti urusan usaha, anti urusan kasab. Kalau ibu-ibu tahu Pak Ustadz seperti usahanya, tetapi kan kita niat banyak kebutuhan kita pesantren, banyak kebutuhan ini, usaha itu Masya Allah. Ya kita bilang saja ke ibu-ibu mah, tidur kerjaan, padahal Masya Allah berjuang itu luar biasa. Karena apa? Niatnya. Jadi jangan salah, niatnya harus niat ibadah. Karena Allah tidak memerintahkan kita mencari yang dijamin oleh Allah, tetapi jika memang itu dibutuhkan, niatkanlah dengan ibadah agar kita termasuk tidak melalaikan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama adalah yang dijamin oleh Allah adalah rezeki. Jadi jika seseorang karena mencari rezeki hingga ibadahnya dikorbankan, itulah orang yang mata hatinya buta. Karena gara-gara mencari uang hingga sholat ditinggalkan, itu buta mata hatinya. Bukan mata dohirnya, tapi mata hatinya yang buta. Sudah keliru. Nah, lalu yang kedua, apa tuntutan Allah kepada kita? Kalau tadi yang dijamin oleh Allah, sekarang tuntutan. Tuntutan Allah kepada kita, berarti kalau tuntutan dari Allah, kewajiban dari kita. Berarti kewajiban kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah engkau sekalian kepada Allah dengan taubat yang benar. Nah, tuntutan dari Allah adalah taubat. Berarti taubat ini adalah sesuatu yang diperintah oleh Allah, yang dituntut dari diri kita. Selama ini keyakinan kita hati yang tidak baik, maka kita taubat. Selama ini kita merasa diri kita ini mampu, diri kita yang bisa, diri kita yang kaya, diri kita yang melakukan apapun, kita taubat.
Karena itu kita tidak ada, karena Allah lah yang bisanya, yang mampunya. Nah, selama ini habis waktu tercurah untuk ngurusin rezeki, ngurusin dunia, tobat. Astagfirullah, demi Allah, ampuni ya Allah dosaku ya Allah. Aku telah melalaikan ibadah gara-gara mencari rezeki. Ternyata aku sudah buta mata hatiku ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Makanya ibu-ibu, semakin banyak ilmu pengetahuan agama, semakin terasa banyak dosa. Kalau ibu-ibu nyari agama biar saya nggak berasa dosa, salah. Justru semakin tambah ilmu agama, semakin jelas banyak dosanya kita. Makanya orang yang taubat itu harus dibarengi dengan thalabul ilmi. Kalau taubat tidak dibarengi dengan thalabul ilmi, tidak akan ada peningkatan. Karena dia thalabul ilmi dalam taubat, yang tadinya hanya tahu itu dosa itu adalah zina, mabuk, nipu, dan judi dan segala macam, sekarang jadi tahu ternyata kita mengaku sholat itu bisa kita, mampu kita, itu dosa paling besar, menjadikan gugurnya amal ibadah kita. Astagfirullahaladzim, ampun ya Allah, ampun ya Allah, aku suka ujub dalam ibadah, ampun ya Allah. Ternyata kita merasa diri kita ada pun, itu kalau menurut ilmu hakikat sir, kita merasakan diri kita ada, itu dosa besar. Karena apa? Karena berlawanan dengan kenyataan bahwa la maujuda illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Kita itu bukan ada, tapi kita diadakan oleh Allah. Nah, mengaku kita ada, itu menurut hakikat dosa besar. Oleh karena itu ada ilmu wusul. Wusul ilallah. Yang disebut dengan wusul ilallah, syu'uruhu bi'adamihi wa ilmuhu biwujudihi. Merasakan dirinya tidak ada dan mengetahui yang ada hanya Allah. Nah, itu wusul kepada Allah. Yang disebut dengan wusul seperti itu. Sampai wusul itu. Misalkan sedekah yang sampai kepada Allah yang bagaimana? Yang tidak diakui bahwa sedekah ini adalah kemampuan saya. Sedekah ini adalah kudrat dan iradat saya. Tetapi saya punya rezeki, saya diinginkan Allah, saya dimampukan Allah, dan tujuannya pun tidak ada tujuan keingin ke surga, tidak ada tujuan apa-apa, tetapi tujuannya hanya ke Allah. Itu yang disebut dengan wusulu ilallah, sampai kepada Allah. Paham ibu? Sampai. Jangan sampai kepada Allah, kalau kata Pak Maman itu ya, Maman Tasik ya. Jangan sampai kepada Allah. Adi sampai kepada Allah mah, artinya sampai kepada wah gitu kan. Sampai kepada wah ibadahnya udah mantep. Wah, udah begini mantep. Nah, kalau wah itu kan makhluk, bukan Allah. Jadi intinya wah itu hanya ingin dipuji orang. Nah, ibadah kita apapun yang kita lakukan wusul ilallah, sampai kepada Allah. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, oleh karena itu ada ulama lagi yang mengatakan banyak makna usul. Sebagian guru, Pak Ustadz, mengatakan di dalam satu kitab yang disebut dengan usul itu adalah al-inqita'u amadunah, putus dari selain Allah. Sama-sama juga maksudnya. Wa salayasilu wuslan wusulan. Sama juga. Ibadah tujuannya hanya kepada Allah. Ibadah rasa dirinya dimampukan, diinginkan oleh Allah. Tujuannya sama-sama seperti itulah surahnya. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, jadi yang penting itu kita di dalam melaksanakan taubat ini adalah kita harus dibarengi dengan thalabul ilmi. Karena kalau tidak thalabul ilmi, bagaimana kita mau taubat? Ntar kalau tidak sambil mencari ilmu yang dalam, ilmu agama, taubat itu susah karena kita merasa benar. Apa ya saya, taubat apa saya ini? Saya sekarang sudah tidak main riba. Saya sudah tidak berzina.
Saya sudah tidak ngupat lagi, sudah tidak main gibah lagi, saya sudah tidak main yang haram-haram. Jadi saya istighfar apa ini? Nanti akan begitu kan? Betul Ibu-ibu? Ya. Betul. Ah, tetapi setelah kita terjun belajar ilmu agama yang dalam sebenar-benarnya, taubat kita itu istighfar 1000 masih kurang itu. Masih kurang untuk memasukkan dosa kita. Wih, ternyata mata ini melihat, kita merasakan bahwa saya bisa melihat, bisa senang itu bisa melihat karena ada mata nih. Jadi kita bisa melihat senang, lupa dengan Allah. Dosa itu. Astagfirullahaladzim. Itu kan? Masya Allah. Itu kan? Oh, saya itu kemana-mana jalan karena ada kaki. Kalau nggak ada kaki nggak bisa jalan. Jadi saya bisa jalan kemana-mana pergi itu karena ada kaki. Dosa itu. Astagfirullahaladzim. Karena apa? Kaki tidak bisa berjalan. Allah ciptakan kaki dan Allah ciptakan mampu di kaki kita untuk berjalan. Banyak orang yang kakinya ada tetapi tidak Allah ciptakan, tidak Allah beri mampu untuk berjalan. Bisa berjalan nggak Ibu? Gak bisa. Tidak bisa. Makanya, loh kok saya ini banyak salahnya. Kalau ngaji merasakan banyak salahnya, bagus itu. Kata pengasah Abah Cibantar. Lamun ngaji geus loba salah, karasa loba salah, alus. Artinya, kalau kita mengaji, wah ini salah nih. Waduh saya salah. Bagus itu namanya. Itu namanya dapat hidayah dari ngaji. Tetapi kalau wah ini benar tulis saya nih, ini benar tulis nih. Wah itu kurang bagus itu. Berarti yang ngajinya kurang dalam. Tetapi kalau ngajinya dalam sehingga kita itu ketemu kesalahan kita. Oh iya ternyata ini ya. Pantesan orang istighfar sampai bisa nangis. Orang mengucapkan Allah sampai bisa bergetar. Karena apa? Dirasakan sampai ke kolbu. Masya Allah. Nah bapak-bapak ibu sekalian. Jadi yang penting silahkan. Kita yang penting satu Bu. Yang penting satu. Jangan tinggalkan thalabul ilmi. Penting thalabul ilmi itu. Karena kita bukan ngaji-ngaji biasa-biasa. Ini ngajinya seperti seminar ya Pak Teguh Abdullah ya. Seperti seminar. Ini seminar 6 bulan nih. Seminar 8 Bu. Seumur hidup Ustaz seminar. Seminar. Ini 8 bulan. Kita target 8 bulan nih. Mudah-mudahan tamat nih. Tamat. Habis itu nanti naik lagi. Nanti baru belajar ilmu hakikat. Enggak, yang ketiga nanti ada. Level ketiga nanti lebih tenggelam lagi yang ketiga. Ada lagi. Nah, baik ibu-ibu sekalian. Nah, jadi kita itu ada sebagian ulama mengatakan qala badul hukama at-turuku biadadi anfasil khalaik. Thariqah itu sehitungan napas-napas makhluk. Keluar, masuk, napas, dia jadikan thariqah. Dia jadikan jalan wusul kepada Allah. Jadi ada thariqah dan jadi di dalam napas itu ada suluk dan taroki. Taroki dan suluk. Nah ini yang harus kita paham. Taroki dan suluk. Kita ngaji pun harus taroki dan suluk. Kita ngaji ini harus taroki dan suluk. Wirid pun taroki dan suluk. Kehidupan sehari-hari itu taroki dan suluk. Jika taroki dan suluk itulah akan sampai usul ilallah. Walikuli dikatakan nih kata Syekh Imam Jainuddin bin Ali al-Maribari satu nadoman. Walikuli wahidihim tariqan li turuk yahtaruhu fayakunu min da'wasila. Pikeun sakur murid jalan mang pirang-pirang milih kamana manehna bisa ngala. Artinya bahasa Indonesianya untuk setiap murid jalan itu banyak menuju Allah. Silakan pilih-pilih kemana saja engkau akan
mencarinya. Silahkan mau thariqahnya apa, bagaimana, yang penting di dalamnya ada taroki dan suluk. Ngaji thalabul ilmi, taroki dan suluk. Ibadah, taroki dan suluk. Wirid, taroki dan suluk. Nah, lalu apa taroki dan suluk itu? Taroki itu dia naik, bahasanya naik kan. Naik, artinya sambil belajar kita, sambil belajar hati ini berjalan. Taroki naik dari melihat makhluk jadi ingat ke Allah. Begitu melihat makhluk, oh ini adalah perbuatan Allah. Yang itu kan, begitu lihat makhluk, mendengar makhluk, oh ini adalah karimnya Allah. Ada orang yang baik, oh ini adalah baiknya Allah. Ada orang yang pintar, oh ini adalah Al-Alim, Allah yang maha pintar, yang maha tahu. Ada orang kaya, oh ini adalah Al-Mughni, Allah yang maha kaya. Hatinya ke situ, nggak ke makhluk. Itu naik ke situ. Suluk, kalau suluk itu dia melalui makom-makom yang 9 itu. Sulukul aulia, makom yang 9. Taubat, itu kan? Taubat, nah, itu kan disebut tadi tuh. Taubat, sobar, ridho, syukur, ujlah, qanaah. Nah, tawakal itu adalah orang-orang yang sedang menuju wusul, sedang menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Harus ada tobat, harus ada tawakal, harus ada ridho, sabar, syukur. Nah itu taroki dan suluk kesananya akan usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang ada di jalan rel Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira ibu-ibu, bapak-bapak, wali-waliullah itu masuk ke akhirat dia sehingga dia mendapat kebahagiaan gara-gara amal dohir tanpa amal batin. Justru amal batin ini, amal ruh ini yang akan menjadi wasilah benteng-benteng kita di akhirat. Di dalam satu kisah seorang waliullah perempuan yang bernama Ibu Siti Robiatul Adawiyah. Seorang waliullah dia. Begitu di alam barzah ditanya oleh malaikat Israil, malaikat Munkar Nakir. Kata malaikat yang bertanya, wahai Robiatul Adawiyah, man rabbuki? Siapa Rob engkau? Siapa yang mengurus engkau? Rob itu kan yang mengurus, memberi rezeki, menghidupi, menghidupkan, memberi rezeki, menjaga. Itu kan. Apa yang dijawab oleh Ibu Siti Robiatul Adawiyah? Ibu Siti Robiatul Adawiyah dicantumkan dalam satu kitab menjawab. Nah, penjawaban itu tanya jawab antara malaikat yang bertanya dengan Siti Robiatul Adawiyah yang menjawab itu inkisab, terbuka kepada waliullah, bukan sembarangan, terlihat oleh kepada waliullah sehingga Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Halo? Tetapi Ibu Siti Robiatul Adawiyah malah balik bertanya, wahai malaikat yang bertanya, sungguh kalau engkau ditugaskan Allah untuk bertanya kepadaku, siapa Tuhanmu? Aku tidak percaya sedikit pun. Karena Allah maha tahu. Dari dulu aku itu Tuhannya Allah. Dari dulu, dari dunia itu Allah tahu bahwa yang menghidupkan aku Allah, yang menjalankan aku Allah, yang menggerakkan aku Allah, yang mendiamkan aku Allah, detak jantungku yang menggerakkannya Allah, semuanya Allah dari dulu pun. Jadi aku tidak percaya engkau bertanya gitu, tugas dari Allah. Sampai bingung dia, sampai laporan sama Allah. Ya Rob,
hambamu ini. Wah, tinggalkan dia orang yang soleh, Masya Allah. Begitu. Terus banyak Bapak Ibu sekalian. Syekh Abdul Qadir Jailani, Qutbul Ghawas, rajanya wali. Dia jadi seorang waliullah. Dia wusul kepada Allah bukan gara-gara wiridnya, bukan gara-gara banyak dzikir, banyak wirid, tetapi ia katakan karena aku itu bisa wusul kepada Allah karena sababiyah sahawatun nafas. Jadi orang pemurah. Nggak boleh dia melihat orang yang sulit, ya ingin bantu. Lihat ada orang yang kelaparan, ya ingin bantu. Ya banyak menghidupkan orang, ya banyak menanggung bingung, tetapi bingung orang. Dia banyak bantu saudara, banyak bantu. Itulah cara-cara seorang waliullah. Kebanyakan waliullah itu mendapatkan pangkat kewalian bukan dari riadoh dan zikir, tetapi dari syahwatun nafas, berehan pemurah. Jadi kalau kita tukang wirid tapi kita pelit, itu masih tanda tangan besar, tanda tanya besar itu. Gitu. Masih jauh itu. Karena yang pertama-tama orang yang tukang wirid itu adalah pertama-tama adalah lembut hatinya dan dia jadi pemurah. Itu Bapak-bapak sekalian. Nah, itulah diantaranya orang-orang yang memang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang dituntut oleh Allah kepada kita adalah apa yang diperintahkan kepada kita. Mana yang diperintahkan? Di antaranya adalah tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah engkau kepada Allah. Itu kan perintah Allah. Nah, berarti kita harus benar-benar. Yang harus kita benar-benarkan adalah kita taubat kepada Allah. Bagaimana kita mentobati dosa dohir. Bagaimana kita menobati dosa hati kita. Bagaimana kita menobati dosa ruh kita. Bagaimana kita menobati dosa sir kita. Bagaimana kita agar bisa ibadah yang benar. Bagaimana kita agar bisa ubudiyah yang benar. Bagaimana kita agar bisa abudah yang benar. Bagaimana kita supaya menjadi muslim yang benar, mukmin yang benar, muhsin yang benar. Bagaimana kita menjadi seorang orang yang Islam, orang yang iman, dan orang yang ihsan. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang dituntut oleh Allah dari kita. Silakan kita mau kerja apa, mau bisnis apa, yang penting pentingkan urusan ruh kita. Yang selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat ligot. Allah berfirman, wahai orang yang beriman, ittaqullah, takwalah engkau kepada Allah. Dengan apa dan apa? Wal tangdur, lihatlah, nafsum ma qaddamat ligot, lihatlah apa yang sudah kita dahulukan untuk akhirat kita, yang telah kita kirimkan ke akhirat untuk menyambut kita. Lihatlah apa yang telah engkau kirimkan. Kita punya ilmu kah yang diwakafkan, ilmu diajarkan ke orang, berarti itu sudah menunggu kita di akhirat nanti. Kalau kita karena Allah. Apakah kita punya amal-amal ibadah yang sudah dikirimkan ke akhirat sehingga mereka nanti menanti kita. Ini perintah Allah. Nah, yang begini yang kita pentingkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat ligot. Wal tangdur nafsum ma qaddamat ligot. Lihatlah apa yang sudah dipersiapkan untuk nanti di akhirat. Orang kalau lagi di perantauan, misalkan ada seseorang merantau di Jepang, apakah dia akan malah rumah-rumah di Jepang, malah ngumpul-ngumpul uang dan segalanya untuk bersenang-senang di Jepang? Tidak tentunya. Tetapi apa? Dia kirimkan ke kampung halamannya, ke Indonesia, dikirimkan. Karena apa? Karena dia akan pulang. Begitu. Nah, kita akan pulang ke akhirat. Apa yang telah kita kirimkan ke akhirat? Apa yang akan menunggu kita nanti di akhirat? Apakah ibadah kita? Apakah bacaan Quran kita, sholawat kita, amaliyah kita, atau apakah jariyah kita? Itulah yang dituntut oleh Allah. Artinya,
Silahkan mencari dunia, tetapi jangan sampai dunia ini mementingkan engkau kepada dunia sehingga melalaikan urusan yang penting, yaitu urusan ruh, urusan akhirat. Jadi yang harus sungguh-sungguh itu, yaitu karena itu yang diperintah oleh Allah. Ada 3 perkara yang harus dipentingkan. Ini catatan Ibu. Ada 3 perkara yang harus dipentingkan. 1, tobat. 2, takwa. 3, istiqomah. 1, tobat. 2, takwa. 3, istiqomah. Inti dari amal syariat itu. Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Hasani mengatakan, wa idza aradallahu hidlana abdihi asgolahu fil zahiri bihidmatil aqwan wa fil batini bimahabatiha. Nah, bentar. Nah, ibu-ibu, kata Syekh ini dikatakan, apabila Allah menghendaki kehancuran seseorang, maka Allah sibukkan dirinya, dohirnya dengan menjadikan pelayan dunia. Dia akan disibukkan dunia. Apabila Allah sedang menghinakan seseorang, maka jasadnya akan disibukkan dengan menjadi pelayan dunia, sehingga waktu ibadahnya itu terkuasai oleh urusan dunia di dalam dohirnya. Nah, wapil batini bil mahabatiha, dan hatinya cinta dunia. Jadi badannya disibukkan dengan dunia, hatinya diberikan cinta dengan dunia. Tetapi kalau badannya sibuk dunia, hatinya tidak cinta dunia, mah tidak apa-apa, karena akan teratur dia, akan teratur. Nah, terus menerus demikian, pala yazalu kadalika hatta yatmasa nuru basiratihi payastaula nurus basarihi ala basiratihi. Maka karena selamanya dia begitu, oleh karena itu penglihatan mata hatinya terkalahkan oleh penglihatan mata dohirnya. Jadi setiap yang ada di hati adalah semua yang ada di dohir. Yang terlihat oleh dohirnya terlihat terus di dalam hatinya. Padahal hati mah bukan ke dohir. Karena dia itu cinta dunia, dia pulang dari pasar melihat baju, maka lagi sholat pun dia kelihatan terus baju itu. Seperti itu contohnya. Jadi hati pun diisi oleh sesuatu yang dilihat oleh dohirnya, bukan dilihat oleh batinnya. Nah itulah. Jadi kesimpulannya ibu-ibu bapak, dari hikmah yang ke-5 ini adalah kesimpulannya, jangan kita menjadi orang yang buta mata hati kita. Bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi orang yang buta mata hati? Jangan terbalik. Caranya, pentingkan urusan ruhmu dan jangan lupa urusan duniamu. Bukan pentingkan urusan duniamu, jangan lupa urusan ruhmu. Bukan begitu. Tetapi pentingkan urusan ibadah, hubungan dengan Allah. Apa yang diperintah oleh Allah pentingkan, dan jangan lupa urusan yang dijamin oleh Allah, yaitu masalah rezeki. Kesungguhanmu pada apa-apa yang telah dijamin oleh Allah dan lalai terhadap apa yang dituntut darimu oleh Allah merupakan bukti atas butanya mata hatimu. Mudah-mudahan kita semua diberikan terang benderang hati kita. Mudah-mudahan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.